Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati kepada Bapak Kiai, Bapak Ustadz, yang saya hormati kepada Bapak Kapolsek beserta jajarannya, Ibu Camat, begitu juga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan pengikut sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya bisa silaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun 1995. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya yang lahir dari keluarga besar agama Hindu, saya yang berkasta seorang Brahmana, saya yang berpendidikan dari pendidikan guru agama Hindu. Jadi kalau tadi ada Bapak Kepala Desa, beliau bersaing dengan saya, cuma beliau sarjana dari Islam, saya sarjana dari agama Hindu. Nama saya tadi sudah disampaikan, asli Ida Bagus Erit Budi Finarno. Saya lahir di Tabanan, Bali. Alhamdulillah akhirnya diajak hijrah ke Jawa Timur. Dan alhamdulillah juga gelar seorang Brahmana yaitu Ida Bagus juga Allah memberikan kemurahan kepada saya, wajah saya juga bagus, tidak mengecewakan. Mohon maaf bapak-bapak, tidak boleh iri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa saya memilih Islam? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya mau jujur bahwa sebenarnya saya ini tidak ada punya keinginan, apalagi cita-cita ingin memeluk agama Islam, jujur. Karena apa? Segala fasilitas sudah saya dapatkan, segala kenikmatan dunia sudah saya dapatkan di dalam agama Hindu. Saya dahulu menjadi Romo Suringgi, mukafaah saya 1 bulan itu 2,5 juta.
Kalau takmir masjid kita ini mukafaahnya berapa Ustaz? Mukafaahnya surat Ikhlas gratis. Koyok ngene Islam materi maju saka ndi? Makanya ketika saya masuk di daerah-daerah rawan, melihat dai-dai kita, takmir kita, jadi celananya tuh sampai ngepir gitu, sarungnya sampai ngepir. Para akhnia tidak memperdulikan, yang diperdulikan apa? Pokoknya masjidnya itu nanti diberi dana, masjidnya nanti megah, ya sudah, urusan dai urusan sendiri, cari-cari sendiri. Itu kalau di Blitar. Tidak tahu nanti memberi tambah nemen. Bapak Ibu, kenapa saya memilih agama Islam? Saya sudah lelah dengan janji-janji yang diberikan kepada saya. Saya sudah lelah dengan ritual-ritual yang harus saya lakukan. Karena ritual di dalam agama Hindu sangatlah berat, aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu sangatlah mengikat. Suatu contoh Bapak Ibu sekalian, ketika ada saudara muslim, saudara Hindu mau makan atau mau minum kopi, itu tidak boleh langsung diminum. Jadi dibuang sedikit, atau mau makan, makannya ditaruh di tisu itu, dibuang sedikit. Untuk apa? Dipersembahkan kepada Betara. Ketika saya masuk agama Islam, ditanya Betara siapa itu namanya? Betara semut. Karena sampai detik ini tidak pernah saya temukan Betara siapa itu. Itu sampai detik ini Bapak Ibu sekalian. Begitu juga ketika saudara Hindu lewat di sektre itu pembakaran mayat, tempat pembakaran mayat atau ngaben, atau juga lewat di kuburan. Biasanya orang yang beragama Hindu itu klakson sepedanya dulu. Jadi mau lewat itu diklakson dulu tin gitu, walaupun tidak berpapasan dengan saudara yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya pamit kepada para Betara. Makanya kalau ada umat Islam lewat di kuburan atau di tempat yang katanya angker, klaksonnya dibunyikan, itu sebenarnya niru-niru orang yang beragama Hindu. Seharusnya bukan membunyikan klakson, baca doa ta'awud yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada mulanya saya mempelajari ilmu yoga samadhi, yang yoga samadhi saat ini dipimpin untuk negeri saat ini dipimpin oleh Sai Baba untuk yang ada di India, sedangkan yang ada di Bali dipimpin oleh Adnan Krishna. Setelah saya mempelajari yoga samadhi Bapak Ibu sekalian di Pura Mandaragiri Lumajang, ini saya bikin background di belakang ini. Inilah Pura Mandaragiri yang ada di Lumajang, pura tertua dan pura yang dijadikan kiblat oleh orang yang beragama Hindu. Mereka tidak akan ibadahnya sempurna sebelum datang ke Pura Mandaragiri Lumajang. Setelah saya pelajari, saya amalkan di tempat-tempat ibadah kami, dan alhasil banyak kaum muslimin, juga banyak orang-orang yang beragama Hindu yang mempelajari yoga samadhi itu. Akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, dengan jujur saya katakan, banyak saudara kaum muslimin saya pengaruhi, banyak saudara kaum muslimin yang saya ajak masuk ke dalam agama saya dahulu. Gerakan kami dicium dai-dai dari umat Islam, seakan dai-dai dari umat Islam tidak akan memberikan kesempatan kepada kami. Akhirnya saya sebagai pimpinan, saya sowan kepada Romo Pinandita. Beliau menyarankan saya untuk menyempurnakan yoga samadhi dengan mempergunakan mantra Trayambakam.
Beliau mengatakan siapapun yang mengamalkan yoga samadhi dengan mempergunakan mantra-mantra yang bagam, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dengan catatan harus berpuasa selama 7 hari 7 malam. Saya terima Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, persyaratan dari Pinandeta saya pulang sampai di rumah saya minta doa restu dari ayah ibu saya. Setelah saya diberi restu, pada hari berikutnya saya lakukan persemadian itu. Di hari yang pertama terus saya baca mantra-mantra yang bahkan hari yang pertama, kedua, hari yang ketiga terus saya baca mantra-mantra yang bahkan. Di saat hari yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya diuji Tuhan. Pada malam hari itu saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk. Yang nyamuk itu seakan-akan mau menggigit, mau menghisap darah saya. Saya bacakan mantra-mantra yang bagam, nyamuk itu hilang. Hari yang keempat, hari yang kelima, terus saya baca mantra-mantra yang bagam, Bapak Ibu sekalian. Di malam hari yang kelima saya juga diuji Tuhan. Kenapa saya katakan saya diuji Tuhan? Karena pada malam hari itu saya benar-benar mencari Tuhan saya. Pada malam hari itu benar-benar saya ingin menemui dewa-dewa saya. Di malam hari yang kelima saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk yang timbul dari tubuh saya. Saya bacakan mantra-mantra yang bagam, bau busuk itu hilang. Yakin, mantap di dalam hati saya bahwa kekuatan yang bisa mencapai supernatural Trimurti adalah mantra-mantra yang bagam. Semakin semangat saya, semangat berkobar-kobar di dalam hati saya. Hari yang kelima, hari yang keenam, terus saya baca mantra-mantra yang bagam. Hari yang ketujuh, mungkin Bapak Ibu sekalian akan bertanya-tanya kepada saya, yang menjadi kesaksian Anda itu mimpi atau kenyataan? Karena banyak orang memberikan kesaksian, begitu hebohnya kesaksiannya, ternyata cuma mimpi. Perlu Bapak Ibu ketahui, bagi orang yang berkasta Brahmana, bagi orang yang berasal dari agama Hindu, kalau dia berkasta Brahmana dan dia sebagai tokoh di dalam agama Hindu, apabila dia bersemadi, apabila dia tertidur maka hukumnya batal. Apabila dia keluar dari tempat persemadian hukumnya batal. Apabila ada lampu menyala di tempat persemadian itu juga batal. Di hari yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, dari pagi saya baca mantra-mantra yang bagam, pagi, siang, malam. Jam 11 malam itu saya merasakan berdebar-debar di dalam hati saya. Saya membayangkan bagaimana wujud Tuhan saya. Saya membayangkan bagaimana bisa sungkem kepada dewa-dewa saya. Jam 11 lewat, jam 12 lewat, jam 1 lewat, jam 2 lewat. Setelah jam 2 lewat itu, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menjelang pagi. Perasaan yang dulunya bergetar di dalam hati saya berganti, Bapak Ibu sekalian, bukan bergetar lagi tapi guncang yang sangat luar biasa. Kenapa? Waktu sudah menjelang pagi, Tuhan dan kekuatan Trimurti, kekuatan supernatural dari Ida Sang Hyang Widiwasa kok belum sampai ke dalam diri saya. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, di malam hari yang terakhir, hari yang ketujuh, pada malam hari itu saya diuji Tuhan dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya demi Allah, Bapak Ibu sekalian, masih sadar bahwa besok itu bukanlah hari raya Idul Fitri, besok itu bukanlah hari raya Idul Adha.
Suara takbir saya dengar semakin lama semakin keras Bapak Ibu sekalian. Suara takbir saya dengar semakin lama semakin jelas. Karena berangkat ingin memusuhi Islam, karena berangkat ingin menghancurkan agama Islam, maka suara takbir saya lawan dengan mantra-mantra yang bakam. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Suara takbir saya lawan dengan mantra-mantra yang bakam, bukan hilang Bapak Ibu sekalian. Suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Apakah saya sudah tunduk dengan suara takbir itu? Apakah saya sudah bisa menerima din agama Islam sebagai agama saya? Belum Bapak Ibu sekalian. Kesombongan masih ada di dalam hati saya. Pagi hari dengan perasaan kecewa saya batalkan ritual itu. Siang hari saya sudah mampu untuk makan Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya beberapa sendok. Sore hari saya ke rumah bibi saya. Kebetulan bibi saya sudah masuk Islam karena dinikahi saudara muslim. Saya di rumah beliau. Saya menemukan di ruang tamu itu, saya menemukan buku pasolatan. Saya buka buku pasolatan itu. Saya di lembar pertama menemukan tulisan kabirau alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya tidak membaca tulisan Arabnya, tapi saya membaca artinya. Bahwa artinya maha besar Allah, maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Saya baca artinya, gemetar di dalam hati saya, sampai keluarlah keringat dingin saya. Saya terheran-heran Bapak Ibu sekalian, kenapa bacaan yang seperti ini saya baca timbul kekuatan yang sangat luar biasa, dan Islam saat itu saya rasakan benar-benar luar biasa. Saya rasakan di dalam hati saya bahwa Islam sangatlah sejuk, Islam begitu nikmat dan damai dan bahagia. Dan akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, saya bisa menyimpulkan apakah suara takbir tadi malam itu pertanda saya harus masuk agama Islam. Niat kuat ingin memeluk agama Islam Bapak Ibu sekalian. Saya akhirnya berpamitan bibi saya, tapi tidak pulang. Saya ke rumah salah seorang ustadz. Akhirnya saya sampaikan kepada beliau bagaimana supaya saya ini bisa memeluk agama Islam. Dan akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, saya disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau berpesan kepada saya, antum sekarang sudah muslim, syaratnya orang muslim harus sholat, dan antum harus mengamalkannya. Ini ada buku pasolatan, kamu pelajari, dan kamu harus menjalankan sholat 5 waktu. Saya bawa Bapak Ibu sekalian buku pasolatan itu. Sampai di rumah pada malam hari itu saya hafalkan gerakannya. Pagi hari saya lakukan sholat subuh yang perdana, tapi tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya takbiratul ikram, Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya ruku, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya sujud, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hidayah benar-benar diberikan kepada saya. Walaupun saya cuma membaca basmalah, sholat saya istiqomah. Saya sholat dengan sembunyi-sembunyi Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya sesuatu yang sudah saya bayangkan, sesuatu yang sudah saya khawatirkan, akhirnya kejadian juga. Jadi pada saat itu kejadiannya, saya sedang sholat asar. Saya biasanya itu saya sholat di dalam, pintu itu saya tutup, terus saya kunci dari dalam. Namun pada saat itu saya lupa untuk menutupnya Bapak Ibu sekalian. Saya sedang sholat, lewatlah ayah saya. Saya masih teringat dengan jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam sholat asar saya itu, saya tidak merasakan khusyuk lagi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau sampai tahu bahwa saya ini sudah memeluk agama Islam. Benar Bapak Ibu sekalian, seusai sholat ayah saya langsung bertanya,
kamu sekarang sudah beragama Islam ya? Karena sudah ketahuan, saya jawab dengan jujur, iya ayah, saya sudah memeluk agama Islam. Dengan keterangan itulah Bapak Ibu sekalian, betapa marahnya beliau kepada saya. Mau kamu bawa kemana harga dirimu, mau kamu bawa kemana martabat keluargamu, kalau kamu memeluk agama Islam. Dengan harapan saya bisa murtad lagi dari agama Islam, ayah sampaikan kepada paman, paman sampaikan kepada pimpinan. Esok harinya saya diberi undangan paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya disidang di hadapan mereka, dicaci maki, dihujat. Saya selalu berusaha untuk menahan diri saya, Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat itu datanglah paman saya dari arah pintu. Tentu saya sebagai keponakan berharap bahwa paman datang untuk menolong saya. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, paman datang bukan untuk menolong saya, justru paman datang untuk melampiaskan marahnya kepada saya karena saya tetap memilih Islam sebagai agama saya. Beliau datang langsung meludahi wajah saya. Perasaan malu Bapak Ibu sekalian, tatkala kita ini dicaci maki, tatkala kita ini disudutkan, masih diberi ludah dari paman saya. Seusai saya disidang, saya pulang. Sampai di rumah dimarahi ayah ibu saya, dimarahi 5 saudara saya. Saya selalu berusaha menghindar dari mereka. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, peranan dari paman saya yang paling besar. Beliau mengancam saya, kalau kamu tetap beragama Islam, kalau kamu tetap mempermalukan keluargamu, maka kamu nanti akan kubunuh. Saya merasakan bahwa ucapan paman saya itu hanyalah gertakan, Bapak Ibu sekalian. Saya pun juga tidak ada buruk sangka kepada paman saya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ucapan paman saya itu benar-benar dibuktikan. Jadi kejadiannya pada saat itu saya di rumah sendirian. Karena tidak ada persiapan, juga tidak ada perasaan jelek kepada paman saya. Saya pernah Bapak Ibu sekalian, demi memeluk agama Islam ini, saya disergap dari belakang. Saya sudah pernah Bapak Ibu sekalian, demi memeluk agama Islam, tangan saya diikat. Demi memeluk agama Islam, Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah leher saya mau digorok. Saat pisau sudah menempel di leher saya, Bapak Ibu sekalian, saya dalam keadaan benar-benar sudah kritis. Tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan, Bapak Ibu sekalian, kecuali hanya memohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan untuk menerima tobatku. Ya Allah, sekiranya Islam ini adalah jalan bagaimana aku bisa mendapatkan hidayah-Mu, maka berilah kesempatan kepadaku ya Allah. Berilah kesempatan kepadaku umur panjang. Hanya itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya lakukan. Saya benar-benar dalam keadaan kritis. Saya tidak bisa membayangkan kalau Allah memberikan kemurahan bahwa saya sampai detik ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Doa saya dikabulkan oleh Allah. Ayah saya yang berencana pergi, beliau pulang. Dan sekejam-kejamnya ayah saya tentu tidak akan tega kalau anaknya dijadikan kelinci percobaan. Melihat kejadian seperti itu, ayah saya langsung berteriak. Setelah berteriak memaki paman saya, ayah bertengkar dengan paman saya. Setelah bertengkar dengan paman saya pulang, barulah saya dibebaskan. Setelah saya dibebaskan, ayah saya bertanya kepada saya, kenapa kamu memeluk agama Islam? Kenapa kamu tinggalkan agama nenek moyang? Kenapa kamu meninggalkan agama nenek moyang gara-gara kamu memeluk agama Islam, keluarga kita pecah seperti ini? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ceritakanlah kesaksian saya waktu saya menjalankan berpuasa selama 7 hari 7 malam itu. Ayah, demi Allah yang telah menciptakan kita semua, ayah,
Kenapa saya memilih agama Islam? Ayah sendiri tahu bahwa saya di dalam menjalankan puasa 7 hari 7 malam, saya tidak mendapatkan kekuatan supernatural dari Trimurti. Namun ayah, demi Allah, di dalam puasa saya itu, di hari yang ketiga, saya diuji Tuhan, datanglah ribuan nyamuk, saya bacakan mantra-mantra yang bakam hilang. Di hari yang kelima, saya diuji Tuhan, datanglah bau busuk dari tubuh saya bacakan mantra-mantra yang bakam hilang. Tapi demi Allah ayah, di hari yang ketujuh saya diuji Tuhan, datanglah suara takbir, saya lawan dengan mantra-mantra yang bakam bukan hilang ayah, tetapi suara takbir semakin lama semakin kuat, suara takbir semakin lama semakin jelas. Dari keterangan itulah Bapak Ibu sekalian, berlinanglah air mata ayah saya. Beliau berkata, aku sebagai ayahmu, aku paling lama berpuasa selama 3 hari 3 malam. Namun kamu sebagai anakku, kamu pertaruhkan nyawamu demi mencari kebenaran. Kamu pertaruhkan nyawamu demi mendapatkan kekuatan dari Ida Sang Hyang Widi. Bagaimana kamu bisa memeluk agama Islam? Ayah, kalau dahulu kita mensyahadatkan saudara kita muslim, saudara Islam masuk ke dalam agama kita syahadatkan Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Ekam Eva Atityam Brahman, mengadakan sajen-sajen, mengadakan pemohonan terta, mengadakan selamatan, baru dia bisa masuk agama Hindu. Tapi kalau ayah ingin memeluk agama Islam, ayah cukup membaca kalimat syahadat, ayah sudah beragama Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ayah saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau minta untuk disyahadatkan. Akhirnya kami berjabat tangan, saya syahadatkan ayah saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu kebanggaan bagi saya, seorang anak yang sudah bisa membawa orang tua saya kembali ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Namun Allah Maha Besar, ayah bunda, seusai ayah saya membaca syahadat, selang beberapa hari kemudian beliau meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Beliau meninggal dunia. Perasaan sedih Bapak Ibu sekalian, satu-satunya keluarga yang sudah memeluk agama Islam, ayah saya, kini meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Saya berusaha menambahkan hati saya. Seusai kepergian ayah saya 5 saudara dikumpulkan dan diberi harta waris peninggalan beliau. Setelah harta waris sudah saya terima, saran dari ustadz yang telah mensyahadatkan saya supaya harta waris itu dijual dan ditabungkan di ONH. Alhamdulillah, tahun 1995 saya memeluk agama Islam. Tahun 1996 saya dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Di hadapan Baitullah saya memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa ayahku, ya Allah, ampunilah dosa ibuku, ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudaraku. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah, panggillah mereka ke jalan-Mu, panggillah mereka dalam agama Islam ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, doa saya juga dikabulkan oleh Allah. Sepulang haji, akhirnya disusul kemudian ibu saya memeluk agama Islam. Begitu juga berturut-turut 5 saudara saya yang dulu beragama Hindu kini sudah memeluk agama Islam. Jadi kami semua dari keluarga besar agama Hindu kini sekarang sudah menjadi keluarga besar agama Islam. Di kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, saya minta doa restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga keislaman keluarga kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itulah kesaksian saya kenapa saya memeluk agama Islam. Dan saya juga
membawa berita gembira Bapak Ibu sekalian, meliputi dari Pusung Dhuwur, Argosari Krajan, Bangkalan Puncak, Ranupane, Cepokoayu, Wonoayu. Alhamdulillah dalam kurun waktu 5 tahun ini kita sudah bisa mensyahadatkan saudara kita yang berasal dari agama Hindu sebanyak 365 yang berasal dari agama Hindu memeluk agama Islam. Ini pensyahadatan di tahun kemarin bersama Bapak Wakil Bupati Lumajang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat saya membawa saudara saya yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam, saya mendapatkan beberapa kemudahan ketika saya berhadapan dengan mereka dari kalangan menengah ke bawah. Tapi saya justru sekarang merasakan berat ketika saya mengislamkan orang Islam. Jadi saya membawa orang Hindu masuk agama Islam, saya mendapatkan kemudahan, namun saya benar-benar merasa kesulitan ketika mengislamkan orang yang beragama Islam. Halo? Halo? Loh, apakah orang yang beragama Islam ini harus disyahadatkan kembali? Bukan itu yang saya maksud Bapak Ibu sekalian, tapi mengajak kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya berhadapan dengan tokoh-tokoh dari agama Hindu, saya pun juga mendapatkan kesulitan. Mereka mengatakan bahwa agama Hindu dengan agama Islam itu katanya sama. Maka masalah itu saya bawa di hadapan Bapak Ibu sekalian, apakah benar agama Hindu dengan agama Islam itu sama? Halo, apakah sama Bapak Ibu? Baik, mari kita buktikan bahwa agama Hindu dengan agama Islam tidak sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kajian kita ini benar-benar efektif dan kita itu benar-benar harus bisa membedakan apa yang namanya sebuah kesombongan, apa yang namanya kita di dalam kajian ini lagi mikir atau tidak. Jadi kalau kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa berpikir, yang artinya kita mampu untuk membandingkan, insya Allah kita nanti akan bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kesempatan malam hari ini saya tidak banyak memberikan nasihat kepada Bapak Ibu sekalian, justru saya mau mengajak sharing. Bapak Ibu sekalian kan lahir sudah beragama Islam, jadi hafalannya Al-Quran maupun Al-Hadisnya lebih banyak daripada saya. Bapak Ibu sekalian, saya dari sarjana agama Hindu. Dari beberapa kitab Bhagavad Gita, Yajurveda, Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, terus juga Manawadharma Sastra, Bhavisa Purana, sudah banyak yang saya pelajari dan juga sudah banyak yang sudah saya hafalkan. Saya mau mengajak sharing dengan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti terbukti kita nanti di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kita temukan dasar dan dalilnya, dan saya nanti bisa membuktikan ternyata dasar dan dalilnya itu berasal dari agama Hindu, maka wajib kita tinggalkan. Bapak Ibu setuju enggak? Setuju loh ya. Jadi kita tidak terjebak pada ormas apapun, tidak terjebak pada golongan apapun, tapi kita benar-benar berpikir, dan dengan cara berpikir itu kita mampu membedakan biar nanti tidak ada perbedaan di antara kita. Karena apa? Perbedaan itulah yang membuat
perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kita akan membicarakan tentang kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu yaitu kebenaran, mir rabbika datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka kamu janganlah ragu-ragu. Begitu juga Allah telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbitsu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan antara ajaran Hindu dengan ajaran agama Islam. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ulaika lahumul amnu, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang menepati hidayah. Jadi saya yang berasal dari agama Hindu masuk agama Islam, saya mendapatkan hidayah. Tapi hidayah yang dikehendaki oleh Allah adalah yang orang yang tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Walaupun saya sudah masuk agama Islam, amaliyah saya, ibadah saya tetap berasal dari agama Hindu, maka saya pun percuma masuk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, ya, kita pahami beriman dan beramal soleh, bukan beramal yang salah. Mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah telah berfirman bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Islam sudah sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Namun saat ini Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin banyak meremehkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan dan amalan itu tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Ini beberapa rujukan kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kitab suci, Surti Weda, Samaweda, Rigweda, kitab Itihasa sebagai rujukan kita malam hari ini. Bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan di media Nusantara, media Hindu, Gubernur Bali mengeluhkan proposal ritual miliaran rupiah. Umat Hindu di Jembrana Bali terus menurun jumlahnya. Gara-gara sulit mencari janur, gara-gara tidak mampu melakukan selamatan, akhirnya pindah agama, masuk agama Islam. Wong Hindu iso mikir, Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam agama Islam itu agama yang tidak ada penekanan. Apa yang dilakukan di dalam agama Islam itu sesuai dengan kemampuan. Kemarin Bapak Ibu sekalian, ada saudara kita namanya Ida Ayu Tirta. Beliau masuk agama Islam beberapa waktu yang lalu. Beliau beragama Hindu, suaminya dari Brasil. Setelah nikah beliau tinggal di negara Brasil. Sampai di sana sampai punya keturunan 3. Setelah punya keturunan 3 itu dia pulang ke Bali. Saat menginjakkan kakinya di Pulau Bali, karena sudah lama meninggalkan Indonesia,
beliau mendengarkan suara azan. Mendengarkan suara azan itu Bapak Ibu sekalian, beliau langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Beliau memilih agama Islam. Suaminya marah-marah, kalau kamu ingin pindah agama, boleh ke Kristen atau ke Katolik atau ke Buddha, tapi jangan masuk agama Islam. Itu suaminya. Tapi apa yang beliau lakukan? Saya tetap memilih agama Islam. Kalau sampean tetap memilih agama Islam, sampean tak cerai, sampean tak beri harta secuil pun dari rumah tangga ini. Beliau tetap memilih agama Islam. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan di sini diterangkan budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Agama Hindu adalah agama misi. Misinya yaitu mempengaruhi. Misinya adalah berusaha mencampur adukkan antara tradisi dengan ajaran agama Islam. Agama Hindu adalah agama misi, dikatakan oleh Ida Waisnawa Pandita Damodara Panditdasa. Dan Hindu pasca Majapahit masih mencari bentuk. Mereka punya keyakinan walaupun walaupun agama Hindu itu adalah minoritas, namun yang mengamalkan ajaran agama Hindu adalah mayoritas. Maka apabila di negeri kita ini umat Islam ini mau mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu, kelak nanti kalau mati tidak menyebut Tuhannya adalah Allah, tapi menyebut Tuhannya adalah Ida Sang Hyang Widi, maka orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Hindu akan bersama-sama masuk ke dalam alam nirwana. Dia di dalam alam keabadian, yaitu di alam moksa. Itu keyakinan mereka. Di sini dikatakan Hindu Nusantara atau Hindu Indonesia. Hindu itu adalah minoritas, tapi yang mengamalkan ajaran agama Hindu adalah mayoritas. Dan satu-satunya tradisi yang tidak ditiru oleh umat Islam saat ini cuma satu, yaitu ngaben. Jadi ketika ada saudaranya, ketika ada orang tuanya itu mau dibakar, umat Islam mikir, lu wong tuaku lek dibakar lak mesak nota. Ya satu ini yang tidak ditiru. Pertanyaan yang pertama, Garba Wedana. Apa Garba Wedana Bapak Ibu sekalian? Garba itu artinya perut, Wedana itu artinya yang lagi buncit atau persyaratan orang yang lagi hamil. Di dalam ajaran agama Hindu, persyaratan orang yang lagi hamil diantaranya ada sepasaran, ada telonan, ada tingkepan, ada piton-piton, ada penanaman ari-ari. Pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Bapak Ibu sekalian, wonten Karangasem mriki nggih wonten sepasaran telonan tingkepan? Kathah. Kula wau Bapak Ibu sekalian ngapunten nggih, medal saking gerbang mriku munyer ngaten kalian ustadzipun, kula mboten nemokaken napa niku griyanipun tiyang Hindu niku. Halo. Lha sing pundi tiyang Hindu enten mriki? Mboten wonten. Lha sing ngamalne telonan sepasaran tingkepan tiyang agaminipun apa? Astagfirullahaladzim, banter bisa nemuni. Setunggal pertanyaan kalau lontarakan datang panjenengan Bapak Ibu sekalian. Hidayah niku kan datang tiba-tiba tuh. Hidayah itu tidak perlu waktu yang lama. Dan jenengan iki mengke saged ndamel kecerdasan jenengan benturkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka jenengan damel ngaten insyaallah jenengan mendapatkan hidayah. Jenengan pun nemokaken dasar dan dalilnya sepasaran telonan tingkepan piton-piton. Ayo pun nemokaken dasaripun. Dereng.
Jujur tiang Karangasem manjane. Niki Pak Kapolsek luar biasa, warga panjenengan jujur. Terus jenengan nglampahi sepasaran telonan tingkepan niku tujuan panjenengan apa? Melu mbae. Mbah sinten naminipun? Mbah Buyut. Terus Mbah Paijo. Wonten Mbah Surat wonten mriki napa mboten niki? Wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-Baqarah ayat ingkang 170. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw kana aba'um la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang diturunkan oleh Allah, maka mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti mbah-mbah kami hanya mengikuti nenek-nenek moyang kami. Alukana aba'um la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Walaupun orang tuamu, nenek moyangmu itu tidak mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk. Halo. Di dalam acara sepasaran telonan tingkepan piton penanaman hari-hari, kula namung cerita mawon nggih. Jenengan ndak usah ketika saya memberikan kesaksian jenengan damel emosi mboten. Ngaji niku emosi mboten pareng, Pak. Ngaji kok emosi. Tapi kita pergunakan hati mata hati kita ini untuk menerima sebuah kebenaran. Bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah, kebenaran itu hanya dari Al-Quran dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepasaran telonan tingkepan di dalam ajaran agama Hindu itu yang paling disakralkan diantaranya ini adalah waktu tingkepan. Tingkepan itu orang yang lagi hamil di usia yang ke-7 bulan. Wonten mriki 7 bulan ngaten? Astagfirullahaladzim. Biasanya Bapak Ibu sekalian di acara tingkepan ini di dalam ajaran agama Hindu biasanya dibacakan doa-doa, terutama dari kitab Yajurveda, dari kitab Manawa Dharma Sastra Weda Semerti. Tujuannya apa? Kalau dibacakan doa-doa dari kitab Weda, kelak kalau anak itu lahir diberikan keselamatan, anaknya lahir nanti tampan kayak Dewa Brahma. Kalau nanti dibacakan ayat-ayat dari kitab Weda supaya nanti lahir selamat, juga kalau diberi karuniai perempuan maka lahir cantik kayak Ibu Saraswati. Itu tujuannya. Namun setelah saya muslim Bapak Ibu sekalian, saya juga sering menemukan acara-acara ritual tingkepan di kalangan muslimin. Juga dibacakan doa-doa, dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Di antaranya dibacakan surat Yusuf supaya nanti lahir tampan seperti Nabi Yusuf. Dibacakan surat Maryam supaya nanti lahir cantik kayak Ibu Maryam. Tidak dibacakan surat Al-Baqarah supaya lahir tidak seperti sapi. Wonten mriki nggih dibacane ngoten nggih wonten. Wonten. Dasar dari Garbhadana atau dasar dalil dari apa? Tolonan tingkepan bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kan Bapak Ibu tidak menemukan jawabannya dari Al-Quran dan As-Sunnah kan. Ini saya tunjukkan. Kalau Anda ingin mencari, Anda buka di dalam kitab Samaweda Sloka nomor 7 halaman 35. Di sini disebutkan Aranyur Nihito Jataweda Grabian Iwet Subratyo Garbinibi Diwediwa Inayo Jabadadir Wilmandir Manuceyebi Raknih, yang artinya di antara dua tempat nyala
terdapat jata weda laksana benih suci terpelihara dengan baik pada wanita yang mengandung. Agni dari hari ke hari harus dipelihara oleh manusia yang memelihara dengan membuat persembahan telonan, sepasaran, tingkepan, selapanan, karo tengah tahunan kepada Tuhannya. Ini dasar dan dalilnya. Telonan dan tingkepan yang sering kita jumpai di tengah masyarakat adalah termasuk tradisi agama Hindu, Bapak Ibu sekalian. Upacara ini dilakukan dalam rangka memohon keselamatan anak yang ada di dalam rahim atau dalam kandungan. Anda bisa lihat lagi di dalam kitab Upadesa halaman 46. Apa aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu? Kalau cerita Hindu jenengan boten usah tersinggung, tapi lek jenengan tersinggung anjane anjenengan niku agamanipun Hindu. Yang pertama adalah pengabaian. Apa pengabaian? Yaitu upacara pemanggilan Atman. Yang kedua sambutan upacara, yaitu sambutan peneguhan Atman. Yang kedua jangganan atau suguhan terhadap sedulur papat, yaitu kakang kawah adi hari-hari, kakang kawah adi wuragil. Dan disyaratkan bagi orang yang beragama Hindu ketika menjenguk si jabang bayi itu tidak boleh langsung menuju bayinya, tapi harus menuju dapur. Jadi kakinya itu dimasukkan dulu ke dapur yang kanan, terus habis kanan yang kiri, sehabis yang kakinya tangannya itu. Tangan kanan terus tangan kiri. Wonten mriki nggih wonten ngoten niku? Kathah. Kok padha to? Sakmenika Bapak Ibu sekalian, naminipun napa niku? Tungku, alat memasak. Niku pun boten wonten, nyaris pun boten wonten, wontenipun LPG. Mbok sekali-kali dipun coba ngoten lho. Sukune kali astane dilebetne teng LPG. Niki Bapak Ibu sekalian, sebagai bukti ritual di dalam ajaran agama Hindu dalam penyambutan lahirnya si jabang bayi atau yang sering disebut atonan tedak sinten, yaitu acara-acara penyambutan si jabang bayi. Biasanya beberapa makanan, begitu juga ada tumpeng. Niki kinten-kinten eco napa mboten Bapak Ibu? Upami temenan niki kinten-kinten eco napa mboten? Eco. Ini Bapak Ibu sekalian acara pemandian si jabang bayi. Sedangkan upacara terhadap ari-ari, sasampunipun bayi ini sampun Bapak Ibu sekalian, upacara terhadap ari-ari, setelah ari-ari terlepas dari si jabang bayi, lalu dibersihkan dengan air, lalu dimasukkan ke dalam tempurung atau dalam kelapa atau dalam kendil. Itu aturan agama Hindu. Setelah itu dimasukkan beberapa wanginan untuk sedulur papat 5 pancar tadi, kemudian ditutup rapat-rapat. Dan setelah ditutup rapat-rapat ditanam di depan pintu. Kalau laki-laki itu di kanan pintu, kalau perempuan itu di kiri pintu. Wonten mriki nggih dipun tanam ngajeng griya ngoten. Lekne putri ditanam kiri pintu, lekne kanan nggih ditanam kanan pintu ngoten. Jenengan asal ilmu keng pundi lho, Pak? Kengene mbae malih. Mbae Islam napa Hindu kira-kira? Islam. Kok mbae panggah to? Jenengan mboten bikak wonten Al-Qur'ane. Wah, lah niki keliru jenengan. Al-Qur'an itu adalah dustur. Al-Qur'an itu adalah undang-undang. Undang-undang untuk manusia yang hidup di dunia dan bisa dibuktikan sampai di akhirat sana. Undang-undang. Lah wong Islam ini sakniki melupakan undang-undang itu. Senengane lho dawuhe Pak Yai jarene ngono lho, lah piye meneh. Mbae jare ya ngono kok.
Dan juga Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang beragama Hindu, niki Hindu lho nggih. Lah nek ibuke nembe maringi mimik ngoten nika, bekas air susunya juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga sehabis memandikan, biasanya air untuk memandikan itu juga disiramkan di atas ari-arinya. Begitu juga bagi orang yang beragama Hindu, karena ari-ari itu tempat bersemayamnya sedulur papat limo pancer, maka ari-ari itu bagi orang yang beragama Hindu pada saat malam hari diberi lampu. Wonten mriki nggih dipun paringi lampu. Kok padha malih to, Pak? Niki penanaman ari-ari lek wonten Bali Bapak Ibu sekalian dipun paringi lampu. Dan niki beberapa persyaratan dalam ritual itu. Ini kalau penanaman ari-ari memakai kendil kalau di Jawa. Nah ini, jadi kalau di kampung-kampung Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung-kampung itu diberi lampu lentera itu. Tapi di kota tidak ada lampu lentera malahan. Karena apa, minyak tanah sudah sulit, tidak diberi lampu lentera, tapi diberi lampu listrik. Luwih canggih itu. Lah kok padha to, Pak? Wonten mriki iki dipun paringi lampu listrik. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, kula nderek tanglet. Jenengan niku Islame pun suwe, nggih napa mboten? Lek Islam niku wis suwe, semakin suwe niku Islame dhewe niku semakin takwa, terus kula panjenengan semakin pinter. Nggih napa mboten? Ora semakin suwe tambah dedel. Ngertos jenengan dedel? Kula mboten dedel-dedel jenengan lho nggih. Apa tujuan Anda Bapak Ibu sekalian ketika anak Anda lahir terus di situ ada ari-ari jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Tujuannya apa? Ustadku kekel-kekel gak iso ngomong malah kudu guyu tok. Apa tujuan panjenengan? Jenengan kan mengikuti mbah-mbahe ya sudah niku tujuan apa? Karena jenengan ikut mbah-mbahe. Wis mun kula tampi. Terus tujuan jenengan ki ambak kok jenengan kasih lampu, tujuan jenengan apa? Padang. Yang harus terang itu ruangan bayi, ruangan tamu atau ruangan ari-ari? Ayo. Sing seharusnya terang itu rumah kita, kamarnya bayi, atau tempatnya ari-ari? Masa semuanya? Salah sitak Pak Saman Pele. Nah, kalau Hindu bagaimana Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, Hindu meyakini bahwa ari-ari tadi sudah saya sampaikan ada sedulur papat lima pancer. Dari para dewa yang turun dari alam nirwana itu, ketika dia turun ke alam dunia, dia tidak langsung menemui bayinya, tapi dia langsung menemui ari-arinya. Karena ari-ari itu ada hubungan dengan si jabang bayi. Karena para dewa itu turunnya itu malam hari, Bapak Ibu sekalian. Malam hari kan gelap toh Pak. Timbangane napa niku goleki ari-ari angel, enten mriku niku dipun paringi lampu. Mergane dewane gak nggawa senter ngono lho Pak, ngerti ya sampean niku. Coba Pak jenengan jawab jujur. Kira-kira sing kula aturne jenengan niki pomo jenengan pikir kali ati kalian pikir jenengan masuk akal napa mboten? Masuk akal napa mboten? Tidak masuk akal. Tapi tidak masuk akal lagi, umat Islam tidak tahu terus meniru-niru. Itu tidak masuk akal lagi. Wis ora roh dalile.
Melok mbah-mbahe wis mbahe yo gak ero, gak tau ngaji pisan, melok-melok wis gak masuk akal meneh niku. Terus biasanya Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama Hindu, bayi itu diberi benang pawitra. Benang pawitra ini benang yang berwarna merah, putih dan hitam. Wonten mriki dipun paring ngoten niku. Astagfirullahaladzim. Akeh wong Hindune ancene kene tibake. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Benang pawitra ini tujuannya untuk penangkal dewa Asura. Dan biasanya benang pawitra ini ditaruh atau diikat pinggang. Pinggangnya itu dikasih benang ini. Di lengannya ya juga diberi benang pawitra untuk penangkal dewa Asura. Sebagai tolak balak gitu Pak, artinya seperti itu. Dan dewa Asura ini di dalam ajaran agama Hindu disebut dewa Asura, di kalangan kaum muslimin tidak disebut dewa Asura Bapak Ibu sekalian. Sudah diganti namanya, bukan dewa Asura tapi diganti Bathara. Jenengan kenal Bathara kala enten pundi lho Pak? Kok nggih kenal Bathara kala ya jenengan? Wonten pundi jenengan kenal? Wonten Jogja ta? Wonten hadis ingkang sahih Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man alaqa tamimatan faqad asyrak." Yang artinya barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi sing dipun maksud tamimah yang dilarang oleh Rasul kita yaitu benang pawitra. Karena apa? Suatu gelang yang bisa menolak bala, suatu gelang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, itu namanya tamimah. Dan tamimah itu asalnya berasal dari agama Hindu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam acara ritual agama Hindu biasanya setelah usia 1,5 tahun ada upacara atonan. Biasanya bayinya itu dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kalau di Jawa sudah jarang ada ya, dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kurungan yang ada di dalam ritual itu. Dan di dalamnya juga dikasih beberapa buku-buku Bapak Ibu sekalian. Ada buku, ada pensil, ada tempat berhias, ada HP, ada kalkulator. Dengan harapan kalau anaknya nanti sudah dewasa, dia juga pinter, dia juga bisa berhias. Dan jangan lupa supaya nanti kalau dia sudah gede cepat laku. Itu harapan dari dia dimasukkan ke dalam kurungan ini. Dan acara di dalam ritual itu juga ada ritual naik 7 tangga. Tangganya terbuat dari tebu ireng. Biasanya ini Bapak Ibu sekalian, naik tebu ireng. Dan di kalangan masyarakat kita tidak memakai tebu ireng, tapi sudah diganti dengan 7 apem. Jumlahnya tetap 7, tapi terbuat dari apem. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bapak Ibu sekalian saya sudah membuktikan bahwa telonan, tingkepan, sepasaran, karo tengah tahunan itu ajaran agama Hindu. Kalau nanti Bapak Ibu punya anak lagi, anak Bapak Ibu mau diteloni, ditingkepi atau mau dikapak, apakan Bapak Ibu? Akekoi. Jadi telonan tingkepan itu miliknya agama Hindu, akekah itu miliknya umat Islam. Akekah itu adalah ajaran agama Islam. Kalau putra panjenengan lahir laki-laki, diakekoi disembelih kambing berapa Bapak-bapak? 2. Kalau perempuan 1. Nah, di hari keberapa Bapak Ibu menyembelih kambingnya? Hari yang ke-7. Itu yang paling sahih. Nah, sementara saat ini kaum muslimin anaknya itu tidak diakekoi, malah justru diselapani, teloni, ditingkepi. Ini keliru, itu kelirunya seperti itu.
Jawabannya apa? Loh, kalau saya nanti nyembelih kambing, saya tidak mampu membelikan kambing. Kalau jenengan itu bijaksana, mulai dikandung itu jenengan sudah nabung untuk acara selapaan, tingkepak telonan, tingkepan piton-piton itu buat acara akikah itu turah, Pak. Bener masih turah itu. Seperti itu. Terus ketika kita ini mempunyai anak, terus ari-ari itu cara orang Hindu seperti itu, jadi ditanam di kanan kiri pintu. Lek putra putri panjenengan lahir, ari-ari ini pun dipun tanam wonten pundi? Wonten kebun pareng, wonten belakang rumah pareng, dengan catatan Anda menanamnya harus dalam. Tujuannya apa? Biar tidak dibongkar oleh binatang buas. Tujuannya seperti itu. Jadi Islam menganggap bahwa ari-ari itu adalah kotoran. Sewaktu masih ada di dalam perut memang ada hubungan dengan si jabang bayi, tapi kalau sudah lahir itu tidak lebih dari sebuah kotoran. Lho Mbah Dukun niku bejo ya, Pak. Jare yoga kula niku ditebak ngeten. Lek yoga sampean niku untune gak tokol-tokol niku napa jenengan mendem ari-ari kejeron? Iku Mbah Dukun malah ngomong ngono e. Lu gak terima gejeron, Pak, jeru banget anjane nandur gitu loh. Ono meneh, Bu, Pak, kula niki nggumun kalih putra-putri panjenengan. Ten napa lho? Ndamel pakaian napa mawon lho kok pantes. Abang pantes, biru pantes, kuning pantes. Napa dhek niku kalungan usus ta? Anten mriki nggih percaya ngoten niku? Lho lek kulite putra panjenengan utawi putri panjenengan ireng, jenengan dameli merah, yo gak pantes, Pak. Ngoten. Jadi memakai pakaian yang bagus dan cocok itu karena apa, netralnya apa dengan kulitnya, bukan hubungan kalungan usus niku wau. Justru lek putra putri panjenengan kul anten badhe medal kalungan usus, ini anak yang paling berbahaya masalah kelahirannya niku. Lek gak ditulung kalian bedan iso gulune ketekek niku mengke. Ngono lho, Mbah Dukun aja ngowah-ngowahi ngono lho, omong gak geleme dhewe. Tak jewer kupingmu sampean mangke. Pun kita ganti setelah lahir, anaknya gede, dewasa, akhirnya di saat dia dewasa ada aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu. Saya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan mungkin yang di slide Anda lihat ya, kiri atau kanan itu ada gambar Tuhannya orang Hindu, yaitu Sang Hyang Widi. Yang sampingnya ada Wahyu Weda yang lagi turun. Di bawah ada gambarnya Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati yang lagi mesra-mesraan, lagi pacaran. Jadi akhwat kali ikhwan, lek durung ana akad nikah nggih. Belum ada ikatan ke pacaran rangkul-rangkulan ngoten niku. Lek sepedaan kali sekolah nyabuk ngoten niku lho. Itu sebenarnya digoda sama Dewa Brahma sama Dewi Saraswati ngoten niki. Jadi Tuhan disebut Tuhan kalau dia itu di alam nirwana, kalau dia turun di dalam dunia tidak disebut Tuhan tapi disebut dewa. Dewa tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak bisa mempunyai kesaktian tanpa adanya seorang dewi. Brahma mempunyai Dewi Saraswati, Siwa mempunyai Dewi Ukma atau Dewi Durga. Yang sampingnya adalah gambarnya Dewa Baruna. Dewa Baruna adalah dewa penguasa laut, dan Dewa Baruna ini mempunyai seorang dewi. Yang dewi ini sering di dalam masyarakat Islam tidak disebut dewinya orang Hindu, tapi justru diberi nama Nyai Roro Kidul. Jenengan nggih kenal kan Nyai Roro Kidul? Dan Nyai Roro Kidul ini terbukti ini dewinya atau istrinya Dewa Baruna, Bapak Ibu sekalian. Dan alangkah sangat memprihatinkannya, di bulan Muharram atau bulan Suro umat Islam larung sesaji ke pantai selatan karena takut dengan Nyai Roro Kidul.
Pun Bapak Ibu jenengan pirsani riyin, jenengan tebak rumiyin niki kinten-kinten gambaripun umat Islam napa umat Hindu? Hindu nggih. Nah, jenengan perhatosaken riyin saking pakaianipun. Niki pakaian reok Bapak Ibu sekalian, niki sedulur-dulur kula panjenengan ingkang wonten Ngebel Ponorogo. Dia membawa nasi yang sebanyak itu bukan diberikan kepada fakir miskin, bukan diberikan kepada anak yatim, malah justru dibuang di sungai apa di danau Ngebel. Wong Islam lek goblok ngeten iki Pak contone. Dadi duwe panganan iki kok dingene dulure mboten. Tapi digawa riyen teng Ngebel baru enten mriku digowak wonten danau Ngebel dadi rebutan. Wis mambu banyu, mambu kuman baru lillahi ta'ala. Wong Islam mek goblok ora tau ngaji akhirnya ngeten iki, Pak. Ngoten. Niki larung saji Ngebel kala wingane. Iki malah menjelang satu suro. Niki lek suruhan mulakno kambing kendhit regane larang ngeten iki Pak gara-garane didamel tumbal, getihe niku dipun adai, dipun tanem wonten pojok papat sing tengahipun dipun paringi ugi ditambahi kalian sirahe napa niku mindonipun terus dikelelepaken didadosaken tumbal. Niki jenengan pirsani damel baju muslim, damel kopiah, damel sarung, damel sorban gawanane ambengan. Niki sedulur kula panjenengan sing wonten Magetan niki wonten pundi niku Situ Bondo niki malah damel baju koko. Jadi baju salat malah didamel acara ritual kaya ngoten niku. Niki wonten Yogyakarta niki wonten pundi niku wonten Trenggalek niki wonten Malang niki malah dipun napa niku backup kalian Bupati Malang jenengan pirsa kiambak Bapak Bupati wonten mriku nggih. Niku ora usah dingene wong diguwak dhisik teng laut mengke. Wong-wong rakyat iki kon nggih rebutan wonten pomo klelep ngoten lho. Lho sing nulung sinten ngoten lho. Padha kalih dulure adewe Mbah Marijan. Lho lak yo malah adewe malah kelangan to. Kita kelangan sakniki enten lho Pak Woro-woro jenengan sing dereng asal Penggayan. Niki dibutuhkan segera juru kunci Gunung Merapi. Jangan terengasal Penggayan sakit niki. Nah, tapi njuripun lanjutaken niki wonten Tulungagung. Nah, mereka menganggap Bapak Ibu sekalian bahwa ketika mereka melakukan larung sesaji dia akan mendapatkan berkah dan bumi di negeri kita yang tercinta ini akan makmur. Padahal kalau dikembalikan pada surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqu latafakhna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksakan mereka karena perbuatannya. Winginane wonten pundi Pak Sumatera Barat wonten Padang, mereka kan kata sederek muslim ta. Kenapa gempanipun kok mboten wonten Bali? Sing malah kata yang kafir. Tapi jenengan lek dugi Padang mriku Bapak Ibu sekalian mulai Lampung nggih. Lari-lari enam niku Masya Allah, astagfirullahaladzim. Budak sekolah ini bareng kalian lari putri, pada putri kakung kali kakung. Mungkin jarak 2 kilo pun ganti pasangan niku. Napa malih lek malam Ahad Bapak Ibu sekalian ruwame muda-mudi maksiat di pinggir-pinggir jalan. Bahkan Bapak Ibu sekalian selama saya masih di Sumatera nggih, wonten jam sekolah niku lho Bapak Ibu sekalian, jam sekolah lari-lari niku mlebu nang hotel. Sing kakung ngampil kunci, sing putri panggah nunggoni wonten sepeda mriku, helme ndamel helm tutupnya panggah tutupi. Setelah kunci didapatkan dari hotel, dia masuk ke kamarnya.
2 jam kelepek-kelepek metu wis lemes. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya tidak berbohong, saya pernah melihatnya. Akhirnya mboten kerasan, Pak kula lek ngaji carane ngeten iki jenengan turune teng hotel, kula turu wonten kamar masjid sedek podium mawon mboten menapa-napa kula. Sampai beberapa kali itu Pak. Tim masuk kamar 1 jam 2 jam klepek metu ngoten. Niku modele kaya ngoten niku. Nah, tadi kita lihat larung sesaji orang Hindu, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat larung sesaji orang Islam, umat Islam sekarang orang yang beragama Hindu. Ini orang Hindu, ini cara mereka memberangkatkannya, beberapa ritual makanan yang dibawa. Nah ini, coba jangan jawab, sama ndak yang dilakukan oleh saudara kita dengan orang yang beragama Hindu? Sama. Ini jangan lihat orang Hindu lagi mempersembahkan pemohonan terta, umat Islam juga ada di situ. Yang Islam yang sebelah itu sing damel kopiah deglek niku lho Pak. Ngono jare ulama jare. Ini di larung saji di beberapa tempat yang ada di Jawa bagian timur. Pak Bu, wonten agami kula, agami Hindu kula siyen, ketika memberangkatkan mayat ke kuburan, biasanya sebelum diberangkatkan ke kuburan atau ke sektre, biasanya dipamitkan di depan rumah. Saat memamitkan di depan rumah itu, berpamitan itu, biasanya bagi orang yang beragama Hindu melakukan berobosan. Jadi saudara yang tertua itu berobos dari arah kanan di bawah tanduan beranda mayat itu, dari kanan masuk ke kiri, kembali lagi ke kanan. Wonten mriki nggih wonten. Lha napa kok brobos ngoten? Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Tujuan orang yang beragama Hindu yaitu sebagai wujud bakti kepada orang tua dan mengharap salam kepada dewa yang ada di dalam nirwana. Dalam pemberangkatan mayat ke sektre atau ke kuburan, bagi orang yang beragama Hindu, di atas kepala mayatnya itu diberi payung. Jenengan lihat, ini gambarnya orang Hindu atau orang Islam? Islam atau Hindu Bapak Ibu? Hindu. Pertanyaannya, di atas kepala mayat itu diberi payung. Wonten mriki nggih dipun payungi ngoten. Loh. Dipun payungi. Tujuannya napa Pak kok dipun paringi payung? Iya. Ben mboten kepanasan, mboten kudanan. Kula tak nderek tanglet, jenengan jawab jujur, jenengan pun nate mati to, Pak? Lho jenengan lek dereng nate mati kok jawab ben mboten kepanasan ngoten. Mestine jenengan jawab ngoten niku jenengan nate dipun gotong, enten jero pandosa niku jenengan ngrasakne, wah tibake panas karo sumuk. Aku sengko lek teko kuburan tak tangi tak ngomong ben dipayungi ngoten, wayahe ngoten Pak. Jenengan pun nemuaken dasar dan dalilnya ketika ada orang mati diberi payung di atas kepalanya. Dereng. Saestu dereng temer dasar dan dalilnya. Di dalam ajaran agama Hindu punya keyakinan bahwa alam dunia ini adalah alam mikrokosmos. Karena dia mau melakukan perjalanan menuju alam buana agung, alam dunia ini diwujudkan sebagai sebuah payung. Dan payung itu biasanya juga tidak dibawa pulang, ditancapkan di atas kuburan. Wonten mriki nggih ngoten? Kok nggih kabeh aku malah bingung niki. Niki mengke lek bareng ngaji dibaleni panggah ngoten apa mboten? Alhamdulillah. Lek panjenengan panggah baleni ora nek gunane le ngaji ngoten. Terus dalam pemberangkatan mayat ke kuburan bagi orang yang beragama Hindu yang sudah mampu langsung dibakar atau dingaben. Bagi yang belum mampu maka dikuburkan dulu menunggu
ada pembakaran mayat atau pembakaran massal. Sebelum menunggu pembakaran massal, biasanya di atas kuburannya itu diberi kijing. Kijingan itu panjang itu, dengan harapan mayatnya tetap utuh. Kalau nanti mau dibongkar, mau ngaben, kijingannya itu disingkirkan, baru mayatnya diambil. Wonten mriki nggih nanti yang mati nggih dikijing ngoten, Pak? Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, Pak, Bu. Kalau umat Islam ini mati di atasnya diberi kijingan, kelak kalau Allah sudah membangkitkan dari alam kubur, maka dia akan kesulitan bangkit dari alam kubur. Hadisipun sahih. Pertanyaanipun, mangke lek jenengan sedo nggih njaluk dipun paring kijingan ngoten? Alhamdulillah. Tapi lek jenengan pangkan njaluk dikijing, lek jenengan dibangkitaken saking alam kubur, jenengan ndak ngiso tangi, jenengan kecepet wonten mriku, salahmu dhewe. Bagi orang yang beragama Hindu, di dalam ritual pemberakatan mayat biasanya juga mempergunakan beberapa bunga, di antaranya bunga putih mempunyai kekuatan Dewa Brahma, bunga merah mempunyai kekuatan Dewa Wisnu, bunga kuning mempunyai kekuatan Dewa Siwa. Dan bunga ini biasanya dipergunakan, yang pertama dibuat sebagai ronce. Jadi ronce itu bunga yang di tengahnya itu dikasih benang yang panjang itu, biasanya ditaruh di atas beranda orang mati. Wonten mriki nggih ngoten? Sapa lho sing marahi kaya ngono kuwi? Dan juga bunga Bapak Ibu sekalian dibuat biasanya untuk ngirim ke kuburan. Jadi ngirim ke kuburan itu biasanya juga membawa bunga. Dan juga bunga dipergunakan biasanya ditambah dengan andong puring, ditambah dengan daun andong, tambah juga beras yang berwarna kuning, juga ditambah dengan uang logam, dibuat untuk sawur. Wonten mriki nggih damel sawur ngoten? Kula malih sumuk ngeten iki. Halo. Mengke lek bareng ngaji nggih damel sawur malih napa mboten jenengan? Alhamdulillah. Niki lho Pak Lurah. Rakyat panjenengan wis siap untuk meninggalkan ajaran agama Hindu. Oh, luar biasa nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah mayat itu diberangkatkan, bagi orang yang beragama Hindu, kalau panggang ngomong nih Hindu, dan jenengan boten parang tersinggung, bagi orang yang beragama Hindu ketika dia memberangkatkan mayat ke kuburan, dan setelah diberangkatkan itu ada ritual-ritual yang harus dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkannya. Di antaranya yang pertama harus melakukan selamatan. Selamatan itu Hindu, kalau Islam itu tidak melakukan selamatan tapi melakukan sedekah. Selamatan dengan sedekah itu tidak sama. Nanti kita bedakan perbedaan antara selamatan dan sedekah. Dan selamatan biasanya dan kirim doa itu biasanya dilakukan pada hari pertama, hari yang ketiga, hari yang ketujuh, hari yang ke-40, 100, mendak pisan, mendak pindho, 1000. Wonten mriki nggih wonten ngoten niku. Kula nyuwun tulung Bapak Ibu, kula niki kan mualaf nggih. Kula niki tiyang bodoh. Bodoh niku dalam arti dereng pernah menemukan dasarnya, bukan karena bodoh saya ini memaksakan diri, bukan. Saya juga pernah di Pondok Martapura Kalimantan Selatan, di Tasikmalaya Jawa Barat selama 4 tahun saya sudah pernah. Saya juga pernah belajar di Madinah. Saya sampai detik ini belum pernah menemukan dasarnya. Maka saya ingin belajar dari Bapak Ibu sekalian. Kan Bapak Ibu sekalian kan mengamalkan. Lek ngamalne kan mesti roh dalile to jenengan. Kula tangleti jenengan pun semerep dasaripun selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari.
Dereng, sing rep jero gung jawab, engko sing jero muring-muring. Jenengan pun nemaken dasaripun Bapak-bapak? Dereng. Pun kula jenengan paringi hadis ingkang dhaif mawon, dhaif ora apa-apa pun. 1 hari perintah 1 hari sampai 1000 hari dhaif mawon jenengan pun semerep Bapak Ibu. Sing dhaif mawon boten ketemu napa malih ingkang sahih. Kalau Anda ingin mendapatkan dasarnya, maka Anda buka yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Itu kitabnya Bapak Ibu sekalian, sudah saya scan kalau Anda ingin mendapatkan dasarnya. Yang kedua, kalau Anda masih ragu-ragu, Anda buka kitab Manawadharma Sastra Weda Semerti halaman 99, halaman 192, halaman 193. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka buku. Ini bukunya juga sudah saya scan. Buku karya Ida Bedanda Adisiripto. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, Vatikan, Roma, dan India. Saat ini beliau menjabat menjadi sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Di belakang ini ada nomor teleponnya. Jenengan bisa telepon beliau, jenengan gugat beliau. Jadi sekali-kali yang gugat ya aja koncone dhewe, Pak. Gugat karo wong Hindu barang. Pak, iku nek wong Islam sampean gugat, wong teleponnya di belakang ada. Di sini ditertuliskan selamatan Surtana geblak hari pertama nelung dina mitung dina matang puluh dina nyatus dina mendak pisan mendak pindho nyewu. Itu berasal dari agama Hindu. Anda belum puas lagi, Anda buka media Hindu. Di sini tertulis Pitrayatnya upacara nyewu di Banyuwangi. Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi pratiasmai pibisate kwikwan widuse bahra arang kaya maya cumi pratisada dua ninara. Anda belum puas lagi, Samaweda Samhita buku 1 bab 1 bagian 1 halaman 20 perwajika berataka pramuridiyah resi barawajah medan tinti sudi burumuti tayorwantara mamawedah dewan ani chandra gayatri agna ayahi witai grando hamyaditayi nihotastasi barnisi agni. Halo, enten sing sanggup nerjemah nih? Kenapa Anda tidak sanggup menerjemahkan? Karena itu bahasanya orang yang berasal dari agama Hindu, dan dalilnya pun juga berasal dari agama Hindu. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Samaweda Samhita buku 1 bab 1 halaman 20 perwajika prataka pramuridya resi barawajah medan tinti sodo burmuti tairwantara maweda agni candra gayatri agna ayawidrai krano amyaditainu tasti barnisi agni. Ora cepet nih ngentek-ngentek waktu nih mungkin. Antarkanlah persembahanmu itu, antarkanlah selamatanmu itu, antarkanlah doamu itu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100 mendak pisan mendak pindho nyewu. Artosipun ngaten. Kula paparaken buku ingkang kula tulis, kula paringi judul Mualaf Menggugat Selamatan. Saged mungkin jenengan napa niku temui panitianipun. Kula nggih ndamel buku ingkang enggal, kula paringi judul Buku Putih Kiai NU. Terus niki kersane sing sedulure NU mboten salah paham. Dasar malih napa Bapak Ibu sekalian? Di dalam rukun iman orang yang beragama Hindu yaitu Pancasrada. Panca itu artinya 5, Srada adalah rukun iman yang harus diyakininya. Yang pertama adalah percaya adanya Sang Hyang Widi, kedua roh leluhur, ketiga karma pala, yang keempat samskara atau manites, yang kelima adalah muksa. Pancasrada ini mempunyai rukun lagi yang diberi nama Pancayatnya. Panca itu artinya 5, yatnya itu adalah 5 macam selamatan. Jadi kalau sedekah itu, bagaimana cara sedekah? Kita keluarkan saat kula panjenengan sedaya gadah rezeki ingkang luweh. Ada kelebihan kita punya kelebihan harta kita,
kita keluarkan sedekah, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya tanpa menunggu 100 hari, tanpa menunggu 1000 hari. Duwe selamatan pripun? Ini aturannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah dewayatnya. Dewayatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, biasanya sudah diganti memetri Bobo Kuwasa Ibu Pertiwi. Yang kedua adalah fitrayatnya, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada leluhur, biasanya pengiling-iling hari pertama sampai hari yang ke-1000. Yang ketiga adalah manusiayatnya. Manusiayatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada Atman, atau biasanya diganti dengan selamatan hari kelahiran atau ngampirne neton. Kalau di desa ngampirne neton, kalau di kota tidak ada ngampirne neton, biasanya diganti selamatan ulang tahun. Yang ketiga adalah selamatan resiyatnya. Resiyatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada punden-punden atau danyangan. Suatu contoh ini danyangan orang Hindu. Jadi danyangan itu kuburan orang yang pertama kali masuk di kampung ini dan mati, akhirnya dia dijadikan danyang, Mbah Danyang ya. Akhirnya pohon-pohonnya diberi sarung seperti ini karena pohonnya malu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini orang yang beragama Hindu, sedangkan yang ini beragama Islam. Damel kopiah-kopiah kabeh masa wong Hindu Bapak Ibu. Nah resiyatnya ini biasanya kalau di desa ada danyang-danyang atau punden, di kota ndak itu Pak, ndak kendanyangan, tapi selamatan haul, memperingati kiainya telah meninggal dunia. Ibu Khadijah niku sugih Pak, donyane wakeh. Sedo kali Rasulullah dipun khauli napa mboten niku? Mboten Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu selamatan butayatnya, selamatan yang ditujukan kepada semua makhluk, biasanya selamatan menjelang puasa. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, lek ni sedekah kula panjenengan sedekah niku menjelang Ramadan napa di dalam bulan suci Ramadan? Di dalam bulan suci Ramadan. Ini bagi orang yang melakukan selamatan langsung masuk surga Bapak Ibu sekalian, surganya yang beragama Hindu. Nah, ayat tadi Pratyasmai bebe sate kwikwan widuse bahra arang gaya maya sikma berarti ada dua ninara, bertentangan dengan Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-57, Allah telah berfirman, ma uridu minhum mirrizki wa ma uridu ayuti'imun. Aku tidak mengendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberiku makan. Juga surat Al-An'am ayat yang ke-14. Apakah dewanya umat Hindu minta diberi makan? Coba kita lihat. Itu Tuhannya orang Hindu, dewanya Hindu lagi minum. Itu kitab Bhagavad Gita. Nah, ini Tuhannya lagi makan bubur anget. Itu kelihatan masih kemeduk itu. Dan di belakang itu, di bawah itu para dewa yang lain lagi mempersembahkan tumpeng. Coba kita lihat lebih dekat. Ini juga terlihat. Di sini ada Dewa Brahma, di depannya ada juga pisang Ambon. Jadi buahnya Dewa Brahma itu pisang Ambon. Itu dewa iki doyan pisang barang Bapak Ibu sekalian. Dewa lek ngragas lak ngeten iki ya. Aku mbiyen cek Hindu kok gak mikir ya. Dewaku kok doyan pangananku. Lek ngono aku gak usah poso 7 dina 7 bengi tak mlebu Islam payahe ngono. Goblok kula mbiyen kian. Poso 7 dina 7 bengi ruwedek, badan kula ini bener-bener lemes, kaya wis gak kuat, ndak punya tenaga ngoten Pak. Bener-bener tersiksa. Sendi-sendi lengan kula nih kaya modot ngoten rasanipun. Ya Allah, abote poso 7 dina 7 bengi. Tapi kula mepama disiksa kaya ngene wajib, saking dolime kula ngoten. Tapi sien saknipun tobat. Lah niki Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang tidak mau melakukan selamatan, maka Dewa Asura murka. Yang mana tadi Dewa Asura disebut Bathara Kala. Bapak Ibu, panjenengan ngertos
kenal kalian niki. Kenal Bapak Ibu? Napa niki naminipun? Tumpeng. Saumpami Bapak Ibu niki mboten gambar, niki kenyataan. Pomo dipun dahar bar pengajian eco napa mboten? Eco, gragas sampeyan niku. Betul napa kok ingatan Pak? Coba Anda lihat, bagi orang yang beragama Hindu atau orang Muslim yang mau masuk agama Hindu, dia harus bersahadat Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Ekam Eva Aditya Brahman. Sahadatipun angel napa mboten? Sahadati angel. Karena sahadatnya itu sulit, dia cukup membikin tumpeng. Tumpeng di sini bentuknya adalah segitiga. Segitiga yang dimaksud di sini adalah Trimurti, tiga manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa, Brahma, Wisnu dan Siwa. Maka mereka punya keyakinan barang siapa yang telah membuat tumpeng berarti dia sudah masuk agama Hindu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Pun dipun waosaken kali putra-putri panjenengan, ayo umat Islam masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkahnya setan. Eca napa mboten kira-kira Pak niki didhahar? Sing niki eca napa mboten? Niki namine napa Pak? Wonten mriki. Ingkang padha kali Jawa Timur nggih. Niki langsung kita perbandingkan. Ini adalah orang yang beragama Hindu, kita ambil datanya, kegiatan selamatannya. Ini orang yang beragama Hindu, sedang ini beragama Islam. Luwe gena malih Pak, wonten sing luwe nemen malih niki Pak. Nah, niki para tokoh-tokoh takmir masjid nggih. Pak Haji jenggote enek sing dawa barang niki. Kayak ngoten niku lho, jare ngene ngomong Islam. Kira-kira ndahar sing maem sing kaya ngoten niki pareng napa mboten Bapak Ibu? Mboten Bapak Ibu. Coba jenengan buka surat An-Nahl ayat 115, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hukumnya adalah haram. Niki kalau winginane memperingati 1000 hari kematian Presiden Soeharto. Jenengan berikan apa mboten niku? Wah, alhamdulillah. Tapi wonten malih Pak sing memprihatinkan malih, sing niku wis prihatin tapi luwih malih sing prihatin enten niki. Buka bersama di gereja bersama uskup nggih Bententio Sutekno dari Surabaya. Nah, nuwun sewu, mohon maaf Pak. Wong kaya ngeten niki Pak, nuwun sewu pangapunten ingkang kathah. Lek diundang ngaji nggih nang Muhammadiyah ngene contonipun, enggak bakal teko Pak. Enggak gelem teko, ngomong Muhammadiyah gak padha karo aku. Tapi lek diundang nang gereja malah teko Pak. Lho wong Islam apa wis gak duwe donya? Apa wong Islam gak iso ngingoni, gak iso mengadakan takjil buka bersama, iso nanti glatakan turut gereja. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, masa dadi pimpinan nggih tokoh di negeri kita buka bersama nang gereja. Cek ngragase kok kenemenen banget lho. Akhirnya pun terakaken Pak. Nah ini gereja melayani buka bersama. Niki kejadianipun wonten Solo Pak. Nggih diterokne dulur-dulure dhewe sing wonten Solo sing mboten mampu napa niku berpuasa. Lah tiyang wonten gereja sengaja Pak buka bersamanya enak-enak, waktunya panjang, buka bersama gak usah maghriban. Loh, kaya ngene lho Pak. Bukane bersama sengaja dipun perpanjang niku. Akhirnya ora maghriban pisan gek mulih ngoten.
Warkan kayak turu. Terus Islam bagaimana Bapak Ibu sekalian mengatur? Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah telah berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litakabbirullaha ala ma hadakum babasyiril muhsinin. Daging-daging unta itu dan darahnya tidak sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Dados Bapak Ibu, wedal kula panjenengan sedekah kula panjenengan niku pangananipun boten dugi wonten ngarsanipun Allah. Sing dugi wonten ngarsanipun Allah iman dan takwa. Kalau yang dinilai oleh Allah iman dan takwa, caranya sedekah harus benar, niatnya harus benar. Saya bacakan doanya orang Hindu ketika dia melakukan selamatan dan nanti kita terjemahkan dengan bahasa kita. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Om Namo Sidam Namo Swaha. Anyarahaken ring bebanten swah loka triloka buah loka Narayana Vedam Sarwam Yat Budayas Jobawayam Niskalu Nirjannu Nirwikalpo. Jenengan jawab, kula pantes napa dereng niki? Tasik pantes napa mboten kula? 25 tahun Pak dadi tukang ngoten niku. Nggih coba diterjemahne kali bahasa kula panjenengan. Anyarahaken ring bebanten bapak-bapak ingkang rawuh ing dalem mriki kula aturi genduri swahloka triloka bualoka nyamarawana kaki semara bumi nini semara bumi bapa kuasa ibu pertiwi Narayana Evedam Sarwam. Dialah Ida Sang Hyang Widiwasa yang berkuasa alam udara, alam daratan, alam lautan, dipun gantos kalih umat Islam. Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Nabi Ilyas ingkang mersawana, Nabi Khidir ingkang mersa toya kalih bab anggenipun slametan sageta rahayu widodо kalih ing sambikala angsala donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh saha ingkang anem ingkang katuran ing grika mriki sedayanipun. Saha anggenipun slametan kaketunaken ron sak suwek kajeng sak ceklek kadamel slametan boten cekap. Boten cekap Pak. Saha anggenipun slametan kakentunaken apem kenga damel songsongan kenga damel tameng boten kenging. Apem menika empuk. Kakentunaken dumateng kaki danyang nai danyang ingkang mengku desa Karangasem mriki. Sageta maringana rahayu widodо kalih ing sambikala angsala donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh saha ingkang anem ingkang katuran ing grah mriki sedayanipun. Pak, Bu, kula tak tanglet dhateng jenengan. Jenengan niku lek upami didadosaken saksi kemusyrikan ngoten purun. Lek nek jenengan niku mboten purun, jenengan mboten paring jawab nggih. Jawabane mboten. Dipun baleni malih. Kaketunaken dumateng kaki danyang nae danyang mugi ana maring ana rahayu widodо kalih ing sambikala angsala donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh saha ingkang anem ingkang katuran ing griya mriki sedayanipun. Nah, ini jawaban yang paling benar Bapak Ibu sekalian. Tapi syaratipun nek jenengan bejo anu njawab mboten, mengke jenengan wasil mboten dipun paringi berkah. Kudu tegas ngoten niku, Pak. Pak, yang Anda baca tadi kan kitab Weda, Pak. Kami tidak membaca kitab Weda, Pak. Kami membaca surat Yasin, Pak. Dan kami, doa kami juga tidak seperti yang Anda lakukan. Doa kami memakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan tidak sama toh, Pak. Benar, Pak. Yang saya baca dengan yang Anda baca tidak sama. Surat Yasin hak dari Allah, surat Yusuf hak dari Allah, surat Maryam pun juga hak dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah juga hak dari Allah. Tapi walaupun hak dari Allah, Anda bacakan acara 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Saya tadi sudah membuktikan bahwa 1 hari sampai 1000 hari itu miliknya orang yang beragama
Hindu. Berarti Anda telah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak itu miliknya Allah, yang hak itu adalah ajaran Islam, yang batil itu adalah ajaran agama Hindu. Allah telah berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah engkau sembunyikan yang hak itu sementara engkau mengetahui. Umat Islam semuanya sadar, Pak. Jenengan tangleti sing mulai duduk SMP ngantos dadi napa sadar kalau tidak ada dalilnya, karena ada kepentingan di dalamnya meneng wae. Loh Pak, itu kan dari saudara kita, dari Salafi, dari MTA, dari Muhammadiyah Pak, dari NU kan ndak keliru Pak. Keliru lah jenengan keng NU mboten. Jenengan lihat Muktamar Nahdlatul Ulama Rabiul Tsani tahun 1926 oleh Lajnah Taif Ban Nasr Al-TNU Jatim, Kiai Hasyim Asy'ari mengambil pendapat dari Imam Syafi'i di dalam kitab Al-I'anatut Talibin halaman 145. Apa kata Imam Syafi'i? Na'am ma yaf'aluhun nasu minal ijtima' indal ahli mayit wa son'it ta'ami minal bida'il mungkarat allati yuthabu ala mang'iha. Ya, berkumpul di dalam keluarga mayit dan dihidangkan makanan di dalamnya itu adalah bid'ah mungkarat, bukan bid'ah hasanah loh Pak. Enggak ada tulisannya bid'ah hasanah, bid'ah mungkarat. Barang siapa yang meninggalkan, dia akan mendapatkan pahala. Jenengan pun semerep kitab Imam Syafi'i nomor dereng Bapak Ibu. Kitab dereng semerep. Dereng nate sinau kitab ngono jare omonge dadi umat apa imami sapa sampean? Imam Syafi'i. Kitabe gumroh kok dadi apa wis jamaah Imam Syafi'i. Monggo Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merujuk dari sejarah yang sudah ada, dari perjuangan para ulama kita, apapun ormas Anda, kita itu adalah umat yang satu, umatan wahidah. Islam ini adalah agama yang seharusnya menyatukan kita, bukan Islam ini akhirnya memecah belah kerukunan yang ada di masyarakat kita. Kenapa ada perbedaan? Karena tidak memandang bahwa Al-Quran itu adalah undang-undang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun saking mriki mawon sampun jam kalih kirang kalih doso menit. Maka jenengan kesayan insyaallah Bapak Ibu sekalian di lain waktu, lain kesempatan sakjatosipun tasih kathah ingkang badhe kula aturaken, namun kula kirang prayogi lek kurang memperhatikan panjenengan sampun kelelahan sampun ngantuk. Insyaallah mengke lek panjenengan tasih kirang paham saged membaca buku-buku ingkang sampun kula tulis. Makaten Bapak Ibu sekalian, apa ingkang kula aturaken, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.